Rasulullah SAW menggambarkan beratnya kehidupan di akhir zaman, petaka akhir zaman. Sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawmaidin bidinihi kal qabidi alal jamr. Akan datang pada umatku satu zaman, satu tahun, satu masa, di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, orang-orang yang berpegang teguh kepada hati nurani, seperti memegang bara api ayah bunda ketika mengamalkan agama. Dituduh teroris, ekstremis, fundamentalis, anti NKRI, intoleran, padahal kita yang menjaga NKRI. Saya agak berat menyampaikannya ayah bunda, tapi inilah yang kata Rasulullah sampaikan. Sayati zamanun ala ummati, akan datang pada umatku satu zaman, sulatinuhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa, wa wuzarauhum kal di'bi, para menterinya bagaikan serigala, wa qudauhum kal kalbi, dan para penegak hukumnya bagaikan anjing, wa sairun nas kal aghnam, dan manusia rakyatnya bagaikan domba. Lalu bagaimana dengan umatnya ya Rasulullah? Kalau pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, penegak hukumnya bagaikan anjing, rakyatnya kata Rasulullah kalbunam, rakyatnya bagaikan domba. Ketika domba dibawa ke padang rumput, apa yang domba suarakan? Dibawa ke padang rumput, mbe. Dibawa ke kandang, mbe. Dibawa ke pasar domba, itu golok sudah di leher, pasrah dengan keadaan. Sudah terjadi belum Bapak Ibu apa yang susah? Dan yang terakhir dari 5 tugas utama malaikat Jibril adalah mengislahkan Imam Mahdi. Di saat Allah memerintahkan beliau, mengutus beliau untuk menjadi khalifah Allah yang di muka bumi, bukan khalifah yang terakhir, karena sesudah beliau ada khalifah lagi, yaitu Al-Qahtani. Tapi Al-Qahtani tidak panjang kekuasaan. Jadi Imam Mahdi dikatakan 7 sampai 8 atau 9. Dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, yakhruju al-mahdi fi akhir ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazila. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku, ketika banyak terjadi perselisihan, peperangan, dan ketika banyak terjadi bencana alam. Yamlikul Araba, beliau akan memimpin Arab dan dunia, 7 atau 8, atau 8, yakni hajjajan, 7 kali atau 8 kali musim haji. Ya, tadinya musim haji tahun ini ingin saya dengar apakah beliau akan diutus Allah sebagai Al-Mahdi, tapi sampai hari ini mungkin kita belum mendengar berita. Ya, betul ya, belum mendengar berita ya. Padahal tahun ini adalah genap 100 tahun kebangkitan Islam, apabila dihitung dari runtuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924. Dan hadis dari Sauban, bukan Hausan, dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan, innallaha yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu lin-nas. Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap 100 tahun sekali seorang mujaddid yang akan memimpin kebangkitan Islam. Ya, Turki berakhir 3 Maret 1924. Andai angka 1924 kita ambil tambah 100 berapa hasilnya? 2024. Sekarang tahun berapa? 2024. Apakah tahun ini Bapak sekarang bohong dan semua? Baik, Bapak Ibu dan Teman-teman, bersama kita juga ada saudara kita dari Al-Khalil Hebron, Palestina. Ya. Beliau bernama Bang Mahmud, kita undang khusus untuk beliau nanti bercerita tentang Palestina kepada kita. Langsung kita dengar dari orang Palestina. Ya. Beliau bersama kita yang paling ganteng tuh okay. Beliau calon pembesar insya Allah. Ya, kenapa calon pembesar? Badan beliau besar juga. Al-Kabir ya saya afan. Ya, beliau juga calon petinggi karena badannya tinggi. Ya, di sini juga ada calon pengurus ya. Badannya kurus. Ini calon pengurus ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Suatu hari Rasulullah SAW berdialog dengan malaikat Jibril. Ya, tadi disebutkan Jibril oleh Rasulullah SAW. Inna li Jibril situ mi'ata janah. Sesungguhnya Jibril itu punya 600 sayap. Bayang, sayapnya ada 600. Kira-kira nempel di mana tuh 600 sayap? Wa minha
Dan dari 600 sayap tadi, janahan, ada 2 sayap. La yunshiruhuma ila fi lailatul qadar. Tidak dibentangkan kecuali pada saat Lailatul Qadar terjadi. Ya, itulah kenapa ketika Lailatul Qadar, langit safiyatun baljah bilaunil wahid. Bersih tanpa bintang dengan satu warna. Ya, tanpa ada angin, tidak ada suara binatang. Kenapa di saat itu terjadi? Subhanallah, Jibril membentangkan sayapnya. Fa'idha yushiruma fayuzawijanil masyriq wal maghriba. Maka jika beliau membentangkan sayapnya, ufuk timur dan barat tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril. Jadi kalau di langit Bapak Ibu melihat saat Lailatul Qadar terjadi, langit satu warna, itu Jibril ngeliat Bapak Ibu. Tahu ngeliat ya? Ngeliat itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesia-nya apa tuh ngeliat? Membentangkan sayapnya begitu ya. Subhanallah, besarnya tubuh malaikat Jibril. Sebesar itu Jibril tubuhnya, beliau takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terlihat dalam dialog beliau dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Jibril berkunjung kepada Rasulullah SAW. Jadi suatu hari Jibril berkunjung kepada Rasulullah SAW. Namun kali ini wajah beliau terlihat muram, sedih, penuh dengan kecemasan. Biasanya beliau datang dengan wajah sumringah atau wajah tegap, serius, ya. Tapi kali itu Rasulullah SAW menyaksikan Rasulullah SAW melihat Jibril, wajahnya penuh kecemasan, sedih dan ketakutan. Maka setelah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya, ya Jibril, ma bika ya Jibril? Ra'aitu syai'an makruhan min wajhik. Fawada bika ya Jibril? Jibril, ada apa Jibril? Aku melihat wajahmu suram. Sepertinya engkau sedang bersedih. Aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai dari wajahmu Jibril. Ma bika ya Jibril? Ya Rasulullah, inna Allaha yas'a nurat aw kulla nirah. Fadhanul malaikatul ham bisya'li nar min nirillah. Ya Rasulullah, Allah sedang menyalakan api neraka sekarang. Hari ini Allah membuat semua nerakanya membara, ya Rasulullah. Panas terasa membara. Dan kami takut dengan neraka Allah ini, ya Rasulullah. Wala nadri ayu syai'in amal bih kay yantahi minha. Kami tidak tahu ya Rasulullah, dengan cara apa kami membujuk agar Allah berhenti menyalakan api neraka. Fatazakartu bika ya Rasulullah, anta manba'u rahmatillah lil alamin. Untungnya aku teringat kepada Anda ya Rasulullah. Anda adalah Nabi dan Rasulullah, sumber kasih sayang Allah, sumber rahmat Allah bagi alam semesta. Idzan ji'tu laka anta tabaraka fiha ya Rasulullah. Aku datang kepada Anda, aku ingin meminta berkah dari Anda ya Rasulullah. Allah, mintakan sama Allah agar Allah berhenti menyalakan api neraka. Bapak Ibu, ya Bunda, kebayangkan malaikat Jibril yang tubuhnya besar, yang apa beliau membentangkan kedua sayapnya, ufuk timur dan barat tertutup dengan fisiknya Jibril. Takut dengan api neraka. Tapi sombongnya manusia yang kafir, ahli maksiat, sombong mereka. Kecil badannya, tapi sombong, tidak takut dengan api neraka, bahkan menantang api neraka. Betul? Yang jawab cuma adik. Jamaah. Ada tidak nih jawabannya? Bu. Oh ibu. Jadi masuk surganya bu? Kok suaranya gak kedengeran bu? Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, Isra li kaifa kanat ad-nar. Jibril, ceritakan padaku seperti apa neraka itu Jibril. Ya kau saksikan. Ya Rasulullah, inna masalin nar min nirillah min niranidar.
Sesungguhnya perumpamaan neraka dari neraka Allah itu seperti lubang, kama salikar, seperti lubang yang bertingkat. Jadi neraka itu ibarat satu lubang yang bertingkat. Wa idza tadkhuluha, jika engkau memasuki ada hufratiha, atas lubang tadi, maka akan mendapati lubang itu tanpa batas. Mamlu'atun binar, penuh dengan api ya Rasulullah. Wallah, law qutirat min narillah min nariha di dunia la afsadatid dunya wa ma'ishuha. Demi Allah ya Rasulullah, ada satu percik saja dari api nerakanya Allah dipercikan kepada dunia ini ya Rasulullah, hancur dunia dengan segala kehidupannya. Dan neraka yang paling bawah ini adalah neraka yang Allah sediakan bagi para penyembah bintang di langit. Dalam satu riwayat dikatakan bagi kaum munafikun, bagi orang-orang munafik, pura-pura beriman padahal kufur di dalam hatinya. Munafik i'tiqadi. Yang di atas lagi, Allah sediakan bagi penyembah bulan dan matahari. Yang di atas lagi, Allah sediakan bagi bangsa Sabak yang menyembah bintang. Di atas lagi, bagi bangsa Yahudi yang mengingkari Nabi Musa dan menyembah selain Allah. Yang di atas lagi, bagi kaum Nasrani yang mempersekutukan Allah, tidak mendengar dakwah dan tidak menerima dakwah Nabi SAW, bahkan mempertuhankan Isa bin Maryam. Giliran tingkatan yang ketujuh, Jibril diam. Giliran tingkatan yang ketujuh, Jibril diam. Dan Jibril tidak berkata-kata. Sehingga membuat Rasulullah SAW heran. Kenapa Jibril diam? Ibadat taskut ya Jibril. Giliran neraka yang ketujuh, Jibril diam. Padahal Rasulullah sudah siap mendengarkannya. Dan Jibril berpaling dari Rasulullah SAW. Jibril, man ahlus sabiah Jibril. Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril? Siapa penghuni neraka yang teratas Jibril? Sambil memalingkan badan Jibril mengangkat tangannya. Tidak berat untuk mengatakan Al-Fatihah. Rasulullah makin kaget dan makin penasaran. Ditarik tangan Jibril, dibalikkan badannya dan dipegang kedua bahunya. Jibril, ajib sekali. Mana halus sabiah? Jibril, sebutkan padaku siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril. Jibril menatap Rasulullah SAW sambil dalam keadaan berat untuk mengatakan. Setelah didesak berkali-kali oleh Rasulullah, baru Jibril mengatakan, ummatuka ya Rasulullah. Umatmu ya Rasulullah. Umat Anda ya Rasulullah. Heran Rasulullah begitu mendengar Jibril mengatakan bahwa penghuni neraka yang ketujuh adalah umatnya. Pingsan Rasulullah SAW. Pingsan. Bayangkan di waktu itu. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Allah telah datangkan kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian satu rasul dari kalangan kalian. Berat bagi kalian penderitaan yang kalian alami, kesusahan yang kalian alami, berat baginya. Begitu berharap kalian bahagia di dunia dan akhirat. Dan kepada orang beriman begitu pengasih dan penyayang. Maka Jibril meraih tubuh Rasulullah SAW dan memangkunya dan berkata, Jibril, ya Rasulullah, aku datang untuk meminta berkah kepada Anda agar Anda memujuk Allah, berhenti dari menyalakan api neraka. Anda malah pingsan. Qum ya Rasulullah, berdirilah Rasulullah, bangun. Apa Rasulullah pingsan? Jibril pun keheranan. Maka apa kemudian tidak lama Rasulullah siuman. Setelah beliau siuman, beliau sujud kepada Allah.
dan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, harir ummati bin dari. Ummati, harirhum bin dari. Umatku ya Allah, bebaskan umat dari neraka-Mu ya Allah. Bebaskan umatku dari neraka-Mu ya Allah. Terisak-isak tangis Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menghentikan sujudnya Rasulullah, mendesak memohon kepada Allah dengan sangat agar Allah mencabut keputusan umatnya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu tahu berapa lama Rasulullah sujud dan menangis memohon kepada Allah? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sujud menghadap kepada Allah, meminta agar Allah memerdekakan, membebaskan umatnya dari api neraka, tanpa makan, tanpa minum. Hanya ada Bilal, azannya Bilal yang membuat Rasulullah bangun dari sujudnya. Ketika Bilal azan, Rasulullah bangun, tidak bercakap dengan para sahabat, tidak menyapa sahabat. Akibat suaranya Bilal, qomat Bilal, qomat. Para sahabat heran, bengkak mata Rasulullah, pucat tubuh Rasulullah SAW. Kebayang 3 hari 3 malam sujud memohon kepada Allah, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Saking berharap agar Allah membebaskan kita dari neraka. Sampai Abu Bakar cemas kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar melihat Rasulullah sujud sambil menangis, diketuk pintu rumah Rasulullah. Khalasi Rasulullah, iktahi ya Rasulullah, kok sudah ya Rasulullah, berhenti. Allah mendengar permohonan Anda, apapun ya Rasulullah. Tapi Abu Bakar tidak berhasil membujuk Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mulai dalam keadaan menangis. Umar bin Khattab mendapati Abu Bakar menangis dan berkata, ya Umar, mabika ya Umar, ya Abu Bakar, mabika ya Abu Bakar. Tiba-tiba tabki. Ada apa Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Rasulullah. Kaget Umar, ada apa dengan Rasulullah? Lari, didapati hal yang sama. Rasulullah sujud, nangis. Umar tidak bisa membujuk Rasulullah. Umar pulang, berpapasan dengan sahabat. Dan Salman berpikir, kalau Abu Bakar dan Umar tidak bisa membujuk Rasulullah agar berhenti seperti itu, apalagi saya, kata sahabat. Maka Salman kemudian mendekati, mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, agar membujuk Rasulullah berhenti. Dan Fatimah berhasil. Mendengar suara putrinya, Rasulullah berhenti. Rasulullah bangun dan menjawab apa yang dikatakan Fatimah. Sekali wajah buaya pucat sekali. Kenapa ya? Kau menyiksa dirimu sendiri. Baru ketika Rasulullah cerita kepada Siti Fatimah pun hampir pingsan. Maka kedua-duanya sujud menghadap Allah, mohon agar Allah tidak memasukkan umatnya ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhasilkah Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya tidak disiksa di dalam neraka? Berhasil tidak? Kemana dijawab? Jawaban. Berhasilkah Rasulullah membujuk Allah agar Allah tidak menyiksa umatnya? Berhasil. Alhamdulillah. Bayangkan perjuangan Rasulullah SAW, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam demi cintanya kepada kita. Tolong kepada saya katakan, adakah cinta seseorang kepada seseorang lain atau ibu kepada anaknya yang melebihi cinta Rasulullah kepada kita? Tidak ada. Dahsyat. Dan Allah berhasil membuat Rasulullah SAW berdiri. Karena Allah berjanji, Allah tidak akan menyiksa umatnya di neraka, di akhirat tidak akan disiksa. Alhamdulillah. Bunda. Jadi masuk surganya. Senang tidak kata Rasulullah di akhirat kita tidak disiksa? Ayah Bunda. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita, ummati hadihi ummatun mar'umatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahikabun fil akhirat. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Tidak akan disiksa. Adik senang ini, luar biasa ya. Adik ngerti ya. Senang rupanya kalau nanti tidak disiksa. Adik belum punya dosa dek. Ustaz yang sudah punya dosa dek. Ya Pak, maka harus menegaskan, umat ini umat al-marhumatun. Laisa lahikabun fil akhirat. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Para sahabat bertanya Rasulullah, la tadammun kathir.
وخطيئة كثيرة فما لنا أن نكفر في الآخرة. إذا كيف تطهر قلوبنا يا رسول الله? Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah. Kalau kami tidak disiksa di akhirat, lalu bagaimana kami dibersihkan hati kami dari dosa-dosa kami? Wajilat hizzakum fitnah. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia dengan 3 cara, kata Rasulullah. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah, dengan petaka di akhir zaman. Wabizalazila, dengan bencana alam. Wabil qatli, dengan pembantaian. Itu 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita, sehingga di akhirat kita tidak dihisab lebih lama. La tatulamu data'ammati imma fil mahsyar, wa imma fil hisab, wa imma fil mizan, wa imma fil sirat, aw fi yaumil jaza. Hatta lu jalata fil hudud. Umatku tidak lama nanti digiring di padang mahsyar. Tidak lama dia mul hisab, tidak lama di mizan, tidak lama di titian sirat. Makanya Rasulullah menggambarkan umatnya itu cepat melintas di titian sirat. Jamaah, nanti di akhirat, di hari yang ke-6 dari 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah, ada yaumul jaza, hari yang ke-6. Hari yang pertama kan yaumul sa'ah, hari kiamat, hancurnya alam semesta. Hari yang kedua yaumul ba'as, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar di Palestina. Nanti Palestina akan menjadi padang mahsyarnya kita. Itu jawaban Rasulullah kepada Siti Maimunah, Maulanya Rasulullah. Yang ketiga, kita tidak lama di yaumul mahsyar. Yang ketiga, yang keempat, kita tidak lama di yaumul hisab. Yang kelima, kita tidak lama di yaumul mizan, insyaAllah. Dan yang keenam, dia tidak lama di yaumul jaza. Yaumul jaza ini adalah hari pembalasan amal. Yang terakhir yaumul akhir atau yaumul urut. Tadi yaumul jaza inilah nanti kita semua akan melintasi satu jembatan. Jembatan itu melintas di bawahnya 7 komplek neraka. Ada neraka wel bagi orang yang lalai solatnya, ada neraka sakor bagi yang tidak solat, ada neraka hawiyah, utomah bagi para pengumpat pengumpulin harta, tidak mau bersedekah, pelit bahin, mempertuhankan harta dan dunia. Dan neraka utomah hawiyah, ada neraka sa'ir, jahim, dan paling dasar jahanam. Manusia yang terpeleset dan jatuh dari titian sirat jembatan tadi melayang-layang selama 76 tahun. Sudah 76 tahun baru sampai ke dasar neraka. Bayang Bapak Ibu, 76 tahun melayang, terbakar hangus mati dihidupkan lagi, terbakar hangus mati dihidupkan lagi. La yamutu fiha wa la yahya, hidup tidak mati pun tidak. Jembatan ini menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Manusia melintasnya berbeda-beda. Wa minhum man yamur 'alaika bil basar. Di antara manusia ada yang melintas di tian sirat seperti kedipan mata. Satu kedip sudah sampai ke halaman surga. Siapa itu? Abu Bakar salah satunya. Bapak Ibu, Abu Bakar luar biasa. Melintas di tiang sirat itu seperti kedipan mata. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Bu, Abu Bakar itu hebat. Kata Rasulullah SAW, kualitas imannya Abu Bakar. Lau wuzinat imanu Abi Bakrin ba iman saqalain larajuhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman jin dan manusia dikumpulkan, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Makanya semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakar, mana Abu Bakar? Masuklah ke dalam. Subhanallah, semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Ibu dipanggil dari pintu mana, Bu? Betul. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Bunda dipanggil dari pintu mana? Kok jadi pesimis? Tadi kenceng jawabannya. Bu mau masuk surga? Mau, langsung. Hari ini siap katanya. Kok jadi pesimis begitu, Bu? Ayah benar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 3 cara dari Allah untuk menghabiskan dosa-dosa kita di dunia. Yang pertama, dengan petaka akhir zaman. Bil fitan. Gambaran fitnahnya seperti apa ya Rasulullah? Agak berat saya menyampaikan dia jemaah. Dan saya bingung dari tadi apakah harus saya sampaikan atau tidak. Berat saya menyampaikannya karena inilah fakta yang tersebut terjadi jemaah. Boleh saya sampaikan? Boleh Bapak Ibu? Aman ya kalau saya sampaikan ya? Nah ini hadis. Gambaran dahsyatnya petaka akhir zaman.
Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Bayangkan, saking beratnya resiko kita untuk mengamalkan Islam, menyampaikan kebenaran. Berat. Contohnya. Rasulullah SAW menggambarkan beratnya kehidupan di akhir zaman ini. Petaka akhir zaman. Sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawmaidin bidinih kal qabidi alal jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, satu tahun, satu masa, di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, orang-orang yang berpegang teguh kepada hati nurani, seperti memegang bara api, ayah bunda. Ada kayu bakar merah membara, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas. Itu yang akan dirasakan oleh umatnya di akhir zaman, di zaman penuh fitnah, penuh petaka, ketika mengamalkan agamanya. Dituduh teroris, ekstremis, fundamentalis, anti NKRI, intoleran. Padahal kita yang menjaga NKRI. Padahal kita yang berkorban untuk menjaga kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Padahal kita yang toleransi, paling toleransi pada mereka. Sudah terjadi belum ya? Tak ada yang menjawab. Takut tupanya menjawabnya juga ya. Sudah terjadi belum ya bunda? Panas kan? Allah Akbar. Ayo bukti. Seperti apa panasnya? Kita lihat. Saya agak berat menyampaikannya ya bunda. Tapi inilah yang kata Rasulullah sampaikan. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang pada umatku satu zaman. Sulatinuhum kal asadi. Pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzarauhum kal dhi'bi. Para menterinya bagaikan serigala. Wa qudauhum kal kalbi. Dan para penegak hukumnya bagaikan anjing. Wa sayru nas kal aghnam. Dan manusia, rakyatnya bagaikan domba. Fakaifa ya'ishu al-ghanam inda al-asri wa dhi'bi wal kinab. Dan bagaimana mungkin domba bisa hidup di tengah-tengah serigala, singa dan juga anjing? Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah. Akan datang satu zaman di mana satu pemimpinnya bagaikan singa. Apa yang kita kenal dari singa, coba? Coba, apa yang kita kenal dari singa? Buas. Selain buas apa? Ada julukan bagi singa. Apa julukan bagi singa? Raja hutan. Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap menjadi pemenangnya. Tidak ada pemilu aja jadi raja, apalagi ada pemilu pasti menang. Betul? Itu singa. Amat. Amat ya. Kenapa singa menjadi raja hutan? Karena paling kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan singa. Betul? Ketika singa bertemu dengan kuda, apa yang terjadi? Kuda dimakan, padahal kuda rakyat hutan. Ketika singa bertemu dengan rusa, apa yang terjadi? Rusa dimakan, padahal rusa rakyat hutan. Akan tiba kata Rasul satu zaman di mana pemimpin umatku nanti seperti singa memakan rakyatnya sendiri. Saya bingung kalau bertanya. Sudah terjadi bu? Yakin? Di Bekasi sudah terjadi? Berarti Bekasi kiamat duluan. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, wa wazarahum kadzabe. Kadhab. Dan para menterinya bagaikan serigala. Serigala tidak sekuat singa. Tapi serigala rakusnya tidak kalah sama singa. Karena singa di istananya banyak daging, maka terkadang si serigala mendekati singa. Dan singa bagi-bagi proyek tugas serigala. Proyek jalan tol, proyek jalan layang, dan proyek ibu kota. Suatu saat ada berita sampai kalau singa akan melakukan inspeksi. Kaget ributlah kalang kabut serigala. Kenapa? Proyeknya mangkrak di mana-mana. Dananya habis, belum selesai. Lah singa mau inspeksi. Bingunglah serigala. Umat Islam dilirik banyak dananya. Umat Islam banyak dagingnya. Ada dana haji, dana umroh, dana wakaf. Maka serigala nyamar tuh jadi domba.
Maka muncullah peribahasa serigala berbulu domba. Itu menteri pakai kerudung. Bertemu dengan para ulama, bertemu dengan ormas-ormas Islam, bagi-bagi ada tambang. Oh, bagi-bagi barang tambang ke umat Islam. Ada apa? Menterinya bagaikan serigala. Sudah terjadi? Yang ketiga, waqudawahum kal kalbi. Dan penegak hukumnya bagaikan anjing. Sekali lagi, berat saya menyampaikan ini. Tapi ini apa sampaikan? Coba. Anjing itu nurut sama yang ngasih daging. Betul? Maka anjing nurut sama yang ngasih daging sehingga dia taat pada majikannya. Sehingga dia dipelihara. Menjadi anjing peliharaan. Menjadi binatang peliharaan. Bukan bintang peliharaan ya. Binatang peliharaan. Maka celakanya anjing ketika menjadi penjaga rumah. Anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betul tidak? Anjing bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betapapun yang datang tamu, orang mulia, datang dari tempat mulia, keturunan orang mulia, keturunan Rasulullah. Lah, kalau enggak bawa daging, digonggong tuh tamu sampai hari ini. Betul? Kenapa digonggong? Karena tidak bawa daging. Tapi walaupun datang maling, tapi karena maling ini datang bawa daging, oh Adam tuh anjing. Maka maling masuk ke dalam rumah majikannya. Diambillah harta majikannya. Emasnya diambil, nikelnya diambil, timahnya diambil, minyak buminya diambil. Bahkan sampai jatah makan siangnya pun diambil. Apa coba? Inilah yang terjadi kata Rasulullah SAW di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan umatnya ya Rasulullah? Kalau pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, penegak hukumnya bagaikan anjing, rakyatnya kata Rasulullah kalgonam, rakyatnya bagaikan domba. Cuma ketika domba dibawa ke padang rumput, apa yang domba suarakan? Jangan. Ketika domba dibawa ke padang rumput, apa yang domba ucapkan? Apa dek? Persis tuh dek. Dibawa ke padang rumput, mbe. Dibawa ke kandang, mbe. Dibawa ke pasar domba, itu golok sudah di leher. Persis bu. Pasrah dengan keadaan. Sudah terjadi belum Bapak Ibu apa yang Rasul sabda? Demi Allah, tidakkah kita menyadari kebenaran Rasulullah SAW? Akan datang pada umatku satu zaman. Berat zaman itu dirasakan oleh umatnya. Petaka. Saking beratnya petaka ini sampai dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun. Zainab binti Jahsh di Madinah itu bersaksi. Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya menjelang salat subuh. Istayqadha Rasulullah min nawmih. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Ihmarat wasu'aina, merah wajah dan kedua matanya. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma hadbalak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celakalah bangsa Arab, tidak ada Tuhan selain Allah. Celakalah bangsa Arab, celakalah bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yaum, hari ini telah terbuka. Min darbil Ya'juj wa Ma'juj, dari lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Faqada yadahu yusra asla. Rasulullah SAW membuat jarinya seperti ini, 10, angka 10. Kata Sufyan as-Sauri, 14 abad yang lalu Rasul mengatakan lubang Ya'juj Ma'juj terbuka seperti ini dan ini dihubungkan dengan bangsa Arab. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini ayah bunda, kira-kira sebesar apa lubang Ya'juj Ma'juj? Petaka ini berarti bisa jadi ditimpakan oleh keturunan Ya'juj Ma'juj sebelum Ya'juj Ma'juj yang asli itu muncul. Bapak Ibu, seperti apakah petaka yang dimaksudkan? Mari kita lihat ayat bunda. Rasulullah SAW menyebutkan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celakalah bagi bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Saya bertanya pada ayat bunda, jawab, manakah yang disebut Arab oleh Rasulullah SAW? Palestina bangsa Arab bukan? Palestina bangsa Arab bukan? Suriah, Libanon, Irak, Afghanistan, Yaman,
Bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur. Kita ambil satu saja, Palestina, Gaza, atau Rafah. Lagi Rasulullah SAW mengatakan, wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa inna al-arabi min syarrin qad iqtaraba. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah menimpa mereka. Futihal yaum bidratil Ya'juj wa Ma'juj misalnya. Terbuka abal Ya'juj Ma'juj sebesar itu. Perhatikan ya Bunda, hari ke-205 sudah menelan 41.454 syuhada. Syahid di Gaza, di Rafah, Han Yunis, Dirbalah, Bet Hanun, Jabaliyah, Bethlehem, Gajah City, Madinatul Zahra. Itu semua kota-kota yang ada di Gaza, Pak. Sudah 81.000 orang luka-luka. Dan sebanyak 3.052 orang hilang dalam pembantaian. Tidak ditemukan kemana lagi. Dan nasib umat Islam saat itu digambarkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah umat dunia. Yusikul umam antada alaikum kama tada'al akalati laqasatiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana hidangan di atas meja disantap oleh para pemangsanya. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami minoritas, jumlah kami sedikit sehingga kami disiksa, kami dibantai oleh musuh-musuh kami? La. Bal aktul yawma idzin katsir. Jumlah kalian banyak di muka bumi. Kalian mayoritas di muka bumi. Walakinakum gutha'un ka guthai sa'il. Tapi kalian ibarat buih di lautan, lihat ombak di lautan, tinggi menakutkan. Begitu sampai ke pantai hilang tanpa jejak. Au karimal fi syatil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai, terhampar luas itu pasir, diambil, diremas-remas, hancur berkeping-keping. Wala yanza'anna al-mahabbata min suduri a'daikum. Dan Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Hari ini kita saksikan umat Islam mayoritas, tapi menjadi objek kebiadaban bangsa Barat, imperialisme Barat. Umat Islam dipecah belah seperti kue lapis dengan strategi divide and impera. Dipecah belah yang tadinya ummatan wahidah menjadi bernasionalisme, bernegara-negara. Sudah dipecah dalam bentuk negara, dipecah dalam bentuk yang terkecil. Ada ormas, orpol, madhab, sekte. Makin terpecah umat Islam, maka hilang izah dan kekuatan umat Islam. Jamaah, Palestina itu disebut oleh Profesor Karl Heiselhammer. Itu gurunya Adolf Hitler, bahwa Palestina itu adalah heartland of the world. Heartland of the world, jantung dunia. Kenapa disebut jantung dunia? Karena Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Ketika Yahudi ingin menguasai dunia, dia mulai dari jantung dunia. Dan itu Palestina. Kita lihat hari ini. Begini dan nasib Palestina, Bapak. Nyaris tidak ada yang tersisa dari Gaza. 83% hancur infrastrukturnya. Ada 21 juta ton puing-puing reruntuhan infrastruktur yang harus dibersihkan. Butuh waktu 4 tahun untuk recovery Gaza, ayah bunda. Mungkin lebih. Dan ini adalah rudal-rudal yang membantu saudara-saudara kita di sana. Di antara rudal-rudal ini, ada rudal yang dibikin dengan uang umat Islam. Artinya ada harta umat Islam yang ikut menjadi rudal yang membantai saudara kita. Percaya tidak? Di mana uang umat Islam itu nyangkut di produk-produk Yahudi yang mereka beli dan mereka nikmati. Bertobatlah kepada Allah jika masih ada produk Yahudi yang kita pakai, yang kita beli dengan bangga. Sekali lagi ya bunda,
Banyak umat Islam di dunia ini yang tidak sadar dan ikut terlibat secara tidak langsung atas dibantainya genosida yang terjadi di Gaza, di Rafah, di Palestina. Ketika produk-produk yang pro-Yahudi dibeli, faktanya ini di tanah suci Mekah, ayah bunda. McD, produk Yahudi bukan? Ketika kita membelikan uang, kita membeli produk McD. Ada uang kita yang dikirim ke Palestina. Saya tidak menggunakan siapapun. Langsung saya kamera di depan Masjid Nabawi, di depan Masjidil Haram. Perintis saya, ayah bunda. Menangis di depan Ka'bah. Menangis di Raudhah. Curhat sama Rasulullah. Mengadu kepada Allah. Lapar setelah beribadah di Mekah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemana? Mereka belanja ke produk-produk Yahudi, outlet-outlet Yahudi. Perhatikan ya bunda, ini langsung dengan kamera saya. Allah. Sementara di Eropa bukan Muslim, tapi mereka peduli kepada Gaza. Mereka berani menunjukkan komitmen mereka mengingkari genosid dan murka kepada Zionis Israel. Berani berjam-jam ngantri demi produk Islam, demi produk yang halal, dan berani membeli produk ini karena membantu Palestina, dan berani beramai-ramai memboikot produk Yahudi. Perhatikan. Perhatikan, ada yang berhijab tidak? Ada yang berhijab? Tidak ada. Ada yang berjenggot? Ada yang berpeci? Ada yang berpakai pakaian Islam? Berani mereka meninggalkan produk-produk Yahudi, produk-produk pro-Israel, memboikotnya. Dan mereka menunjukkan komitmennya langsung, membeli produk-produk yang mendukung Palestina. Sebaliknya, negara Arab this is where to go, right here in New York City, at the corner of Maryland Street and Ini di New York, Bapak Yasin. Slow. Hanya untuk produk ini. Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wala yanza'anna al-mahabbata min wala yutsifanna fi qulubihim al-wahn. Dan sungguh Allah akan membenamkan ke dalam hati umat Islam penyakit wahan. Faman wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut. Jamaah, sudah 10 bulan ini memasuki bulan ke-10, Rafah, Palestina, Gaza dibantai. Dan sudah lebih dari 41.000 orang meninggal dunia syahid. Kok bisa? Pada Palestina dikelilingi oleh 360 juta Muslim Arab. Ini Palestina. Di sekeliling Palestina ada 360 juta Muslim Arab. Dan di Palestina tidak kurang dari 11 atau 10 juta Yahudi yang berada di sana. Kok bisa 10 juta Yahudi membantai Gaza, membantai Rafah 9 bulan, 10 bulan, santai saja tanpa ada satupun negara Arab yang belum. Kecuali Yaman dan Lebanon serta Iran. Kemana bangsa Arab ini ya bunda? Allah. Betul apa yang sabdakan Rasul? Inilah umat Islam di akhir zaman. Ya bunda rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita lihat bagaimana rudal-rudal tadi membantai saudara-saudara kita ya. Ini adalah gambaran bagaimana rudal tadi meluluh lantakkan Gaza, bagian dari bumi para nabi dan Rasulullah. All hard literally with the bird and honest it so hey wow
Maka kira-kira apa yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bunda? Ketika seandainya Allah bertanya kepada kita, di mana kalian ketika saudara kalian dibantai? Apa yang sudah kalian lakukan untuk membantu saudara-saudara kalian di sana? Celakalah jika kita tidak punya jawaban. Bukankah Rasulullah SAW pernah menegaskan, "Man istayqadha wa lam yahtam li 'abdin muslim falaysa minni." Siapa yang bangun di pagi hari sedikit pun tidak ada dalam hatinya kepedulian kepada saudaranya yang dibantai, saudara yang menderita di muka bumi, dia bukan umat. Maka siapkan hujah kita jika Rasulullah tidak mau menghukum atau mengsidang kita nanti di padang. Ya benar. Kankah kita bersaudara? Al-Muslim oleh Muslim kal jasadil wahid, seorang Muslim dengan satu tubuh. Idza istaqa'at tada asirul jasad bil humma wal asal. Apabila ada satu tubuh terluka, seluruh tubuh merasakan sakit. Ketika kaki kita mengucap luka, duri, yang sakit seluruh badan kan? Apakah Palestina bukan bagian tubuh kita? Iwatillah, bangunlah iwatil. Bersatulah kembali pada pagawai kuda. Tunjukkan kepedulian kita. Demi Allah kita. Andaikan kita umat Islam di muka bumi, apa itu orang Arab itu kencing barang-barang saja. Tahu belum? Inilah ya perpecahan di antara umat Islam. Sibuk merasa paling sunda, membid'ahkan yang lain, sehingga ulama dan saudaranya dicaci maki. Ini yang terjadi. Sementara Arab santainya mereka membantai bersatu untuk membantai umat. Benar Allah yang telah menyatakan hal ini pada kita. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru ba'dullahu rawwa." Dan orang-orang kafir satu sama lain saling menguatkan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika kalian umat Islam tidak bersatu dalam mengamalkan Quran dan Sunnah berjamaah, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Apa fitnahnya? Dianggap murahnya nyawa orang beriman. Dianggap murahnya nyawa orang beriman. Dan kerusakan. Satu keluarga kena rudal, rumahnya hancur, orang tuanya syahid-syahidan, 3 anaknya perempuan, adik kakak yang jadi korban kebayaran Bangida Hafez. Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk memahami kebiadaban apa tragedi yang terjadi di Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk memahami bagaimana pahitnya derita Gaza dan Rafah. Tapi cukup Anda menjadi manusia yang punya akal sehat dan hati nurani. Anda akan memahami betapa dahsyat kebiadaban teroris Yahudi di Palestina. Itu barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kami takut. Kami dihisap, kami tidak punya jawaban, kami tidak punya hujah di hadapan. Saya dan teman-teman meninggalkan pekerjaan. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Mungkin banyak orang yang inginkan posisi saya. Mungkin pimpinan sebuah lembaga besar di kota Bandung. Saya tinggalkan. Istri saya sempat kaget ketika saya harus keluar dari pekerjaan. Demi Allah, pintu surga sudah dibukakan di kaca. Harum minyak kasturi sudah tercium demi Allah. Beberapa syekh yang menyampaikan pada kami sudah tercium dari darah-darah para syuhada. Harum minyak kasturi, harum surga ya. Makanya kami bawa minyak kasturi. Di situ kami paham kenapa Rasulullah menjadikan minyak kasturi sebagai
harum-haruman solat beliau setiap 5 waktu. Dan inilah yang saya cium ketika saya menyentuh batu mi'rajnya Rasulullah. Seseorang menaruhnya di sana. Ayo bundaramu, bangkit ayo. Buktikan kepedulian kita kepada Palestina. Atau kita siapkan puja di hadapan Allah ketika kita diam saja tidak peduli pada. Dengan jari pun kita tidak mau berjihad. Lalu dengan apa kita akan menjihad di hadapan Allah? Barangkali itu yang Ustaz sampaikan. Bagaimana Bang Mahmud tulis dan tataku saya makin langsung apa? Al-waktu daik ya akhi. وفي وسيلة لكن هذا نصر جدا إن شاء الله فليتفضل مشكورا Bapak Ibu sekalian hormati Allah, insya Allah Bang Mahmud akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Beliau langsung dari Al-Khalil Hibran. Ketika beliau kontak saya terakhir, rumah beliau disantroni IDF dan 2 tetangganya mati syahid. Nah, maka beliau alhamdulillah saat ini sudah kita bantu sampai ke Palestina, dan Bapak Ibu tidak jauh rumah beliau tinggal dari sini. Beliau akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Tetapi mohon maaf, beliau harus kembali ke Palestina melalui Israel. Jadi tidak ada dokumentasi untuk beliau. Silakan.